Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Liz TV, tempat kita diskusi dan juga belajar bersama. Di video aku kali ini aku mau bagikan video untuk soal pretest PPG ya, khususnya untuk PGSD. Jadi jenis soal ini banyak keluar di pretest tahap pertama ini. Aku akan membahas soal KD dan indikator, instrumen penilaian, PTK, dan juga guru abad 21 dilengkapi dengan kata kuncinya. Ini di video untuk bagian yang pertama. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar dapat pemberitahuan ketika aku upload video terbaru. Ngajar online jadi lebih mudah pakai Teachmin, aplikasi ngajar yang mengerti kebutuhan pengajar. Mau ngajar apapun, gratis! Yuk, download Teachmin di App Store dan Play Store sekarang. Gratis! Perhatikanlah KD Bahasa Indonesia kelas 2, yakni KD 3.2, menguraikan kosakata dan konsep tentang keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks tulis, lisan, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Untuk menggali pengetahuan siswa pada awal pembelajaran dapat dilaksanakan dengan siswa melakukan kegiatan. Apakah A. mengumpulkan benda-benda di sekitar siswa, B. mendiskusikan bentuk benda yang ada di sekitar siswa, C. mengamati benda-benda yang ada di sekitar siswa, D. menjelaskan benda-benda yang ada di sekitar siswa, atau E. mencatat benda-benda yang ada di sekitar siswa. Teman-teman harus menemukan kata kunci yang ada di soal. Di sini KD 3.2 berarti pengetahuan ya. Indikatornya di sini adalah menguraikan. Indikatornya berarti masuk ke dalam C berapa. Teman-teman harus paham itu. Selanjutnya di sini materinya tentang keragaman benda. Ya, berdasarkan bentuk dan wujudnya. Selanjutnya kata kunci yang lainnya ini ada pada awal pembelajaran. Jadi apa yang dilakukan pada awal pembelajaran? Untuk menjawab soal nomor 1, teman-teman cek indikatornya. Indikatornya yang A mengumpulkan, ada mendiskusikan, ada mengamati, ada menjelaskan, dan juga mencatat. Nah, untuk soal nomor 1 ini, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C, yaitu mengamati benda-benda yang ada di sekitar siswa. Kita ke soal nomor 2. Perhatikanlah KD PPKN kelas 3 SD berikut ini. KD 3.1 yaitu memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila, yang diberikan indikator menentukan gambar pada sila-sila yang terdapat dalam lambang negara Garuda Pancasila dengan makna yang terkandung dengan indikator tersebut. Siswa dilatih untuk belajar mandiri dalam menentukan gambar pada sila-sila Pancasila dengan makna yang terkandung, serta guru dapat merancang kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran. Apakah A. model pembelajaran STAD, B. model pembelajaran Victor and Victor, C. model pembelajaran TGT atau Team Game Tournament, D. model pembelajaran Discovery Learning, atau E. model pembelajaran Quantum Teaching. Untuk soal nomor 2, kata kuncinya di sini adalah memahami ya. Selanjutnya menentukan. Di sini ada kata menentukan dan juga ada kata kunci yang lainnya, belajar mandiri
dalam menentukan gambar. Ini kata kuncinya, teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa menemukan kata kunci dalam setiap soal agar teman-teman bisa menjawab pertanyaannya ini dengan tepat. Nah, kata kuncinya belajar mandiri dalam menentukan gambar. Berarti ada gambar. Maka jawaban yang paling tepat adalah model pembelajaran Victor and Victor. Opsi yang B. Kita ke soal nomor 3. KD PPKN kelas 6 yakni 3.2 menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari dengan indikator menganalisis kewajiban sebagai warga negara. Dalam menggunakan LKPD yang dikemas melalui tulisan dan gambar, siswa mengalami kesulitan dalam mengabstraksi gambar dan tulisan pada materi kewajiban sebagai warga negara. Oleh sebab itu, untuk dapat memahami pembelajaran, guru memberikan apakah A. pengembangan LKPD dengan memadukan unsur video berupa ilustrasi kewajiban sebagai warga negara, B. pengembangan LKPD yang mengandung unsur auditory kewajiban sebagai warga negara, C. pengembangan LKPD yang mengandung unsur visual kewajiban sebagai warga negara, D. pengembangan LKPD yang mengandung unsur langkah kerja kewajiban sebagai warga negara, atau E. pengembangan LKPD yang mengandung unsur penemuan sebagai kewajiban sebagai warga negara. Untuk soal nomor 3, kata kuncinya adalah menganalisis kewajiban sebagai warga negara. Selain itu, kita cari kata kunci yang lain. Siswa mengalami kesulitan dalam mengabstraksi gambar dan juga tulisan. Ya, maka jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A, yaitu pengembangan LKPD dengan memadukan unsur video berupa ilustrasi kewajiban sebagai warga negara. Kita ke soal nomor 4. Perhatikanlah KD Bahasa Indonesia kelas 1, yakni KD 3.9, merinci kosakata dan ungkapan perkenalan diri, keluarga, dan orang-orang di tempat tinggalnya secara ekspresi dan tulis, yang sanggup dibantu dengan kosakata bahasa daerah. Untuk membangkitkan motivasi belajar siswa pada awal pembelajaran dapat dilaksanakan dengan kegiatan apakah A. menanyakan nama siswa, B. memberikan kesempatan salah satu orang siswa untuk memperkenalkan diri, C. menyanyikan lagu Siapa Namamu ciptaan A.T. Mahmud, D. menjelaskan kosakata perkenalan diri, atau E. mengajak siswa berkenalan dengan teman sebangkunya. Kata kunci di soal nomor 4 ini adalah merinci, yaitu yang pertama. Merinci, selanjutnya ada ungkapan perkenalan diri. Nah, setelah itu ada lagi kata kuncinya membangkitkan motivasi belajar siswa. Gimana sih caranya agar bisa membangkitkan motivasi belajar siswa itu dalam pembelajaran ya, pada awal pembelajaran? Jawaban yang paling tepat adalah dengan kegiatan menyanyikan lagu Siapa Namamu ciptaan A.T. Mahmud, opsi yang C.
Kita langsung ke contoh soal yang pertama di indikator nomor 93, yaitu berdasarkan suatu kasus pembelajaran dalam muatan bahasa Indonesia, peserta mampu merencanakan tindakan yang tepat berdasarkan identifikasi masalah penelitian. Ini indikatornya, teman-teman bisa cek di kisi-kisi ya. Ini adanya di nomor 93. Contoh soalnya, berdasarkan pengamatan di SD Negeri Salam Sehat kelas 5 dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, ditemukan bahwa kemampuan siswa dalam aspek berbicara masih kurang. Untuk membantu menyelesaikan permasalahan guru tersebut, perlu dilakukan penelitian tindakan kelas. Tindakan dipilih adalah menggunakan metode bermain peran. Adapun salah satu tahapan tindakan yang tepat dilakukan adalah kita cari kata kunci di soal nomor pertama ini. Di sini kata kunci yang pertamanya, aspek berbicaranya itu masih kurang ya. Selanjutnya kita cari kata kunci yang lain. Di sini menggunakan metode bermain peran. Metode yang digunakannya adalah bermain peran. Kita baca di opsi pilihannya. Yang A, guru meminta siswa untuk membaca pemahaman sebuah teks. B, guru meminta siswa untuk menandai unsur teks yang akan diperagakan. C, guru meminta siswa untuk memainkan peran sesuai dengan kesepakatan. D, guru meminta siswa untuk saling memberikan masukan atas hasil pembacaan mereka pada teks yang akan diperagakan. Atau E, guru meminta siswa untuk menilai teks yang akan diperagakan. Nah, teman-teman tadi sudah menemukan kata kunci di soal. Di sini metode yang digunakan adalah bermain peran. Selain itu juga aspek berbicaranya juga masih kurang. Berarti ini yang akan ditingkatkan dari segi aspek berbicara. Maka jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Jadi guru meminta siswa untuk memainkan peran sesuai dengan kesepakatan. Kita ke soal berikutnya. Indikator nomor 94. Berdasarkan suatu kasus pembelajaran IPA, peserta mampu merencanakan tindakan berdasarkan identifikasi masalah penelitian. Contoh soalnya, Pak Pardi merupakan guru kelas 5 SD. Pada waktu mengajarkan konsep perambatan kalau di kelas, dia mendapatkan sebagian besar peserta didik kesulitan memahami materi yang tidak memperhatikan penjelasannya. Hal ini membuat Pak Pardi merenung dan bertanya-tanya, mengapa para peserta didik cenderung mengantuk ketika dia menjelaskan konsep perambatan kalor di depan kelas. Rencana tindakan yang dapat dilakukan Pak Pardi untuk mengatasi permasalahan di kelasnya adalah: apakah A, memberikan ulangan harian tentang adaptasi perambatan kalor? B, memberikan hukuman kepada seluruh peserta didik yang mengantuk? C, menugaskan peserta didik untuk belajar mandiri tentang perambatan kalor? D, meminta peserta didik mengamati tayangan video tentang fenomena perambatan kalor dan menyampaikan pendapatnya? Atau E, meminta peserta didik untuk menuliskan pendapat tentang fungsi pakai pada alat masak logam. Di sini di kata kuncinya, kata kunci di soalnya, kita cari kata kuncinya. Peserta didik kesulitan memahami materi. Ya, itu permasalahannya. Peserta didik cenderung mengantuk ketika menjelaskan konsep. Maka apa yang harus dilakukan oleh Pak Pardi untuk mengatasi masalahnya ini? Jawaban yang paling tepat yaitu opsi yang D.
Jadi peserta didik itu mengamati tayangan video tentang fenomena peramatan kalor dan menyampaikan pendapatnya. Jadi dengan mereka menonton tayangan video, itu mereka akan termotivasi untuk mengamati tayangan yang diberikan, seperti itu. Kita ke soal berikutnya, indikator nomor 95. Disajikan suatu kasus pembelajaran PPKN. Peserta mampu merencanakan penelitian tindakan berdasarkan identifikasi masalah penelitian. Ini untuk PPKN. Contoh soalnya, Bu Rani merupakan guru kelas 4 SD. Pada saat pembelajaran PPKN, siswa sulit memahami materi keanekaragaman suku bangsa. Media yang digunakan hanya berupa gambar saja, sehingga kurang menambah semangat dan contoh yang jelas, dan akhirnya tujuan pembelajaran tidak tercapai. Mengapa para peserta didik cenderung sulit memahami keanekaragaman suku bangsa? Rencana tindakan yang dapat dilakukan Bu Rani untuk mengatasi permasalahan di kelasnya adalah: apakah A. memberikan ulangan harian setiap hari, B. memberikan penugasan yang banyak kepada siswa, C. menugaskan peserta didik untuk belajar mandiri tentang keanekaragaman suku bangsa, D. menggunakan media audiovisual untuk menayangkan keanekaragaman suku bangsa, atau yang E. meminta peserta didik untuk membuat ringkasan materi. Kita cari kata kunci di soalnya. Ya teman-teman ya, teman-teman jangan hafalkan soal dan juga jawaban yang aku bahas di video. Tapi teman-teman harus bisa menemukan kata kunci. Ya, karena soal belum tentu sama. Tapi intinya materinya sama, tujuannya ke situ. Tapi jenis soalnya berbeda. Kata-katanya dirubah gitu ya. Jadi jangan hafalkan soal dan jawaban, tapi teman-teman coba cari kata kunci di setiap soal. Bagaimana caranya mencari kata kunci? Teman-teman harus bisa. Coba teman-teman cari di soal ini kata kuncinya itu yang mana. Di sini siswa sulit memahami materi. Itu permasalahannya. Media yang digunakannya hanya berupa gambar saja. Ya, ini juga kata kunci teman-teman. Sehingga kurang menambah semangat. Nah, ketika teman-teman sudah menemukan kata kunci bahwa siswa itu sulit memahami materi dan Ibu Rani ini hanya menggunakan media berupa gambar saja, harus pakai apa agar mereka itu mudah memahami materi, agar siswa itu mudah memahami materi tentang keanekaragaman suku bangsa? Jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D, yaitu menggunakan media audiovisual untuk menayangkan keanekaragaman suku bangsa. Jawabannya adalah opsi yang D. Kita langsung saja ke soal yang pertama ya teman-teman ya. Pada saat pembelajaran IPS, guru menjumpai kebiasaan belajar yang kurang tepat yang dilakukan oleh salah satu orang siswanya, sehingga siswa tersebut kesulitan dalam mengikuti pelajaran. Langkah awal yang tepat untuk mengatasi kesulitan belajar siswa tersebut dengan cara: apakah A. ciptakan iklim sosial yang sehat antara guru dengan siswa dan antar siswa di dalam kelas, B. diberikan kesempatan kepada siswa untuk mendiskusikan aspirasinya secara rasional, C. tunjukkan akibat kebiasaan belajar yang salah terhadap prestasi belajar, yang D. memberikan kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan atau memperoleh sukses dalam belajar meskipun prestasi minimal. Nah, di soal nomor 1 ini kita harus menemukan terlebih dahulu kata kuncinya. Menurut teman-teman, di nomor 1 kata kuncinya yang pertama itu yang mana? Guru menjumpai kebiasaan belajar yang kurang tepat. Kita cari kata kuncinya yang lain juga. Sehingga siswa tersebut kesulitan dalam mengikuti pelajaran.
Ini juga kata kuncinya ya teman-teman ya. Jadi langkah awal yang paling tepat itu yang mana untuk mengatasi masalah yang di atas ini, yang sudah kita temukan kata kuncinya? Maka jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D, yaitu memberikan kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan atau memperoleh sukses dalam belajar meskipun prestasinya minimal. Kita ke soal nomor 2. Dalam penilaian sikap pada pembelajaran PPKN berikut ini, KD 3.2 mematuhi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah dengan indikator menampilkan sikap patuh terhadap aturan dan tata tertib di sekolah. Pada proses pembelajaran dengan indikator tersebut, dalam proses pembelajaran, guru ingin secara langsung menilai perilaku siswa. Maka instrumen yang digunakan dalam proses pembelajaran tersebut terlebih dahulu dibuatkan. Apakah A. Pedoman observasi, B. Kuesioner, C. Pedoman wawancara, atau D. Tes hasil belajar? Kita cari kata kuncinya terlebih dahulu di soal. Di sini KD-nya 3.2, berarti pengetahuan ya teman-teman. Indikatornya mematuhi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Selanjutnya kita cari lagi kata kunci yang lain. Di sini guru ingin secara langsung menilai perilaku siswa. Maka instrumen yang digunakannya ini apa? Gitu ya. Untuk menilai perilaku siswa, instrumen mana yang bisa digunakan seperti itu? Maka jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A dengan cara pedoman observasi seperti itu. Kita ke soal nomor 3. Perhatikanlah KD 4.4 menyajikan hasil identifikasi kerajaan Hindu dan atau Buddha dan atau Islam di lingkungan daerah setempat, serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat masa kini dengan indikator yang diberikan, yakni indikator menampilkan identifikasi kerajaan Hindu di Bali dengan membuat clipping kerajaan Hindu di Bali yang siswa peroleh melalui media cetak maupun media elektronik. Penyajian clipping tersebut dinilai dengan apakah A. Penilaian portofolio, B. Penilaian unjuk kerja, C. Penilaian sikap, D. Penilaian pengetahuan, atau E. Tes hasil belajar. Untuk soal nomor 3, di sini KD-nya adalah 4.4. 4.4 ini berarti untuk kompetensi keterampilan ya teman-teman ya. Di sini indikatornya menyajikan hasil identifikasi. Selain itu juga kita cari kata kunci yang lain. Nah, nih indikatornya menampilkan identifikasi ya. Menampilkan identifikasi. Setelah itu membuat clipping. Kita lihat ke opsi pilihan jawabannya. Di sini KD-nya 4.4, berarti penilaiannya harus penilaian keterampilan. Kita lihat di sini tes hasil belajar. Ini salah karena ini untuk penilaian pengetahuan atau KD 3 ya, kompetensi pengetahuan. Penilaian pengetahuan ini juga untuk KD pengetahuan, bukan untuk keterampilan. Yang C juga ini penilaian sikap ya, bukan penilaian keterampilan. Pilihannya adalah opsi A sama B, portofolio sama unjuk kerja. Ini termasuk penilaian keterampilan atau untuk KD 4 untuk KD kompetensi keterampilan. Nah, kita cari yang paling tepat, apakah dengan cara portofolio atau dengan unjuk kerja. Di sini disuruhnya kata kuncinya adalah membuat clipping. Berarti adanya produk atau kumpulan hasil karya siswa ya, dari awal sampai akhir. Maka jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A, yaitu penilaian portofolio. Nah, teman-teman ketika dapat soal tentang KD, teman-teman tahu ini 4.4. Oh, ini berarti untuk keterampilan. Beda lagi ketika KD-nya 3 titik berapa?
diawali dengan 3. Oh, berarti itu masuk ke dalam kompetensi sikap. Teman-teman harus tahu ketika KD-nya 3.1 misalkan, teman-teman tahu itu termasuk ke dalam kompetensi pengetahuan. Dan teman-teman harus tahu untuk kompetensi pengetahuan itu evaluasinya apa saja. Beda ya sama KD 4 atau keterampilan. Keterampilan ini evaluasinya apa aja sih? Ya seperti penilaian portofolio, penilaian unjuk kerja, ini masuk ke dalam KD keterampilan. Sedangkan yang C ini masuk ke dalam kompetensi sikap ya teman-teman ya. Dan untuk penilaian pengetahuan, tes hasil belajar ini masuk ke dalam evaluasi untuk kompetensi pengetahuan. Kita lanjut ke soal nomor 4. KD Bahasa Indonesia kelas 5 yakni KD 3.4 menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik. Diberikan indikator menganalisis informasi dalam iklan. Iklan tersebut ditampilkan dalam bentuk video oleh guru. Untuk memperoleh nilai keterampilan menyimak, guru memberikan tes kepada siswa berupa apakah A. Tes unjuk kerja, B. Tes esai, C. Tes menjodohkan, D. Tes observasi, atau E. Tes portofolio. Kita lihat kata kuncinya di sini KD-nya yaitu 3.4. Menganalisis berarti ini untuk kompetensi pengetahuan ya. KD-nya dimulai dari angka 3 itu termasuk kompetensi pengetahuan. Maka teman-teman cari jawabannya di sini. Alat evaluasi yang mana yang digunakan untuk kompetensi pengetahuan seperti itu. Kita cari juga kata kunci yang lain. Di sini ada menganalisis. Setelah itu ada nilai keterampilan menyimak. Ya, teman-teman ya. Nilai keterampilan menyimak. Bukan berarti nilai untuk keterampilannya. Teman-teman jangan terkecoh. Di sini KD-nya 3.4, bukan tentang keterampilan yang diutamakan di sini. Teman-teman lihat KD-nya di sini pengetahuan, maka teman-teman cari mana yang sesuai dengan tes untuk kompetensi pengetahuan. Unjuk kerja ini bukan, ini termasuk ke dalam keterampilan. Portofolio juga masuk ke dalam keterampilan. Observasi ini masuk ke dalam sikap ya. Berarti tinggal 2, ada tes esai sama menjodohkan. Di sini menganalisis, tidak mungkin menjodohkan ya. Pasti jawabannya opsi yang B, yaitu tes esai. Kita ke soal nomor 5. Pada saat ulangan harian, siswa diberikan beberapa soal. Di antaranya adalah soal yang berbasis HOTS. Soal yang sesuai untuk mengukur kemampuan siswa sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi, membandingkan dan mengurutkan bangun ruang menurut volumenya adalah, kata kuncinya di sini adalah berbasis HOT. Berarti ini higher order thinking skill. Soalnya ini HOT. Di sini indikatornya adalah membandingkan dan mengurutkan bangun ruang menurut volumenya. Kita cari mana yang masuk ke dalam HOTS ya. Kita baca satu persatu di opsi pilihan jawabannya. Yang A, sebuah kubus memiliki panjang sisi 40 cm. Di dalam kubus terdapat sebuah balok yang memiliki ukuran panjang 20 cm, lebar 10 cm, serta tinggi 5 cm. Tentukan perbandingan volume dari kubus dan juga balok. Ini kurang hot ya teman-teman ya. Kita ke opsi yang B. Tentukan volume dari kubus yang memiliki panjang sisi 25 cm dan volume balok dengan panjang 40 cm, lebarnya 25 dan tingginya 10 cm. Ini juga tidak termasuk ke dalam soal HOTS karena tidak ada menganalisis. Teman-teman harus tahu HOTS itu apa, soal HOTS itu seperti apa sih gitu.
Kita ke opsi pilihan yang C. Terdapat 5 segi 4 dengan alas berbentuk persegi dengan panjang sisi persegi adalah 50 cm dan tinggi limasnya ini 60 cm dan prisma segitiga dengan ukuran alas segitiga 50 cm, tinggi segitiga 50 cm dan tinggi prismanya 60 cm. Selain limas dan prisma, terdapat gambar tabung dengan diameter alas adalah 28 cm dan tinggi tabung 50 cm. Tentukan perbandingan volume dari bangun ruang berikut dan bangun ruang mana yang memerlukan isi paling banyak dan paling sedikit. Nah, ini jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Ini termasuk HOTS ya, karena siswa di sini harus menganalisis. Jadi harus tahu bangun ruang yang mana nih yang memerlukan isi paling banyak dan juga paling sedikit, seperti itu. Kita langsung ke soal yang pertama. Pernyataan berikut yang merupakan fenomena pembelajaran abad 21 yang menyebabkan era disrupsi pendidikan adalah. Untuk soal nomor 1 ini jawaban yang tepat adalah opsi yang D, yaitu berkembangnya masif online open course. Kita ke soal nomor 2. Guru dalam memfasilitasi pembelajaran abad 21 sebaiknya apa? Teman-teman bisa cek di opsi pilihannya, menurut teman-teman jawabannya yang mana. Teman-teman bisa pause terlebih dahulu videonya agar teman-teman bisa baca opsi pilihan jawabannya. Untuk nomor 2, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D, yaitu menekankan kepada pengembangan keterampilan belajar. Kita ke soal nomor 3. Generasi Z memiliki rentang perhatian yang pendek. Manakah pernyataan berikut yang mencerminkan strategi paling tepat untuk melayani generasi Z? Jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C, mengemas materi ke dalam topik-topik kecil. Kita ke soal nomor 4. Berikut ini merupakan ciri generasi Z yang berkaitan dengan preferensi belajarnya. Jawaban yang tepat adalah opsi yang E, yaitu menyukai komunikasi berbasis visual. Kita ke soal nomor 5. Guru perlu memastikan desain pembelajaran yang dimediasi teknologi merupakan keputusan pedagogis. Alasan paling masuk akal terkait pernyataan di atas adalah. Teman-teman bisa baca di opsi pilihannya. Menurut teman-teman untuk nomor 5 ini jawaban yang paling tepat itu yang mana? Jawaban yang tepat adalah opsi yang B, yaitu pembelajaran abad 21 memerlukan penerapan prinsip-prinsip pembelajaran. Kita lanjut ke soal nomor 6. Guru perlu bersikap luwes dalam merancang pembelajaran abad 21. Pernyataan ini mengandung pengertian. Silakan dibaca di opsi pilihannya. Teman-teman bisa pause terlebih dahulu videonya. Untuk soal nomor 6, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D, yaitu rancangan membuka peluang, perubahan strategi dan juga materi. Opsi yang D ya teman-teman ya. Kita lanjut ke soal nomor 7. Pembelajaran abad 21 menekankan kepada hal-hal berikut ini, kecuali. Untuk nomor 7, jawaban yang tepat adalah opsi yang E, yaitu penguasaan aplikasi komputer, penuntasan materi, dan juga pemahaman teknologi. Kita ke soal nomor 8. Model pembelajaran abad 21 yang menekankan dihasilkannya produk dan menekankan otonomi belajar sejak mulai merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil belajarnya adalah. Jawaban yang tepat adalah opsi yang B, yaitu pembelajaran berbasis proyek. Kita lanjut ke soal nomor 9. Rendahnya partisipasi peserta didik di kelas mendorong seorang guru menyediakan Google Drive agar karya peserta didik dapat tersimpan dengan baik, sehingga memudahkan teman lainnya dalam memberikan sumbang saran terkait karya temannya. Hal ini merupakan pengintegrasikan teknologi pada domain apa? Teman-teman bisa baca di opsi pilihan jawabannya.
Menurut teman-teman, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 9 ini yang mana? Jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C ya teman-teman, yaitu strategi pembelajaran. Kita ke soal nomor 10. Seorang guru menggunakan animasi video untuk menjelaskan materi prinsip kerja hukum Newton. Tindakan guru merupakan penerapan TPACK dalam domain apa? Jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D, yaitu memahami materi pembelajaran.